Hi guys, welcome back to my channel. Day 15, One Day, One Knowledge. Ya, nggak kerasa udah setengah bulan kita udah ngebuat konten One Day, One Knowledge ini. So, hari ini aku bakal share sama teman-teman semua masih seputar tentang buku 64 Tips dan Trik Public Speaking, Mystery in Action. Dan di bab yang sangat-sangat luar biasa ya, di bab 12 loh ini masih ada beberapa bab lagi karena 64 kan, dan ini masih di bab 12 tapi ada pembahasan-pembahasan yang sangat luar biasa yang aku temui. Semakin aku ngebaca dan semakin bertambahnya bab, maka semakin keren pula pembahasan-pembahasan yang ada di buku ini. Makanya aku sangat rekomendasiin banget teman-teman untuk baca buku ini ya. Nah, di bab ini menjelaskan tentang presentasi di zaman now ya. Presentasi di zaman sekarang itu yang relevan tuh seperti apa, kayak gitu, agar nggak kesannya itu kita tuh old school ya. Nah, itu istilah yang kita ketahui sekarang, atau terkesan kuno, terkesan kayaknya ini bukan Gen Z banget deh, ini bukan Gen Alpha banget deh, bukan Gen Beta banget deh. Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena teman-teman, kalau kita tetap memaksakan pembawaan kita layaknya ya di zaman kita, itu nggak bisa masuk. Karena seorang public speaker atau seorang komunikator itu ya harus tetap mencari cara, harus tetap mengemasnya sesuai dengan satu zamannya, yang kedua dengan audiensnya itu seperti apa gitu. Karena kenapa? Kalau kita memaksakan pembawaannya itu sesuai dengan kemauan kita, belum tentu loh para komunikan, para audiens itu bisa menerima pesan kita dengan baik. Nah, sedangkan unsur utama yang paling penting itu adalah penerimaan pesan. Nah, makanya ada beberapa tips yang bisa kita gunakan ya agar presentasi kita di zaman yang sekarang ini ya, di generasi yang sekarang, khususnya di generasi Z ya, karena aku masih Gen Z ya, terus di generasiku itu kita bisa menggunakan 3 cara ini. Apa? Yang pertama, kalau di buku ini dijelaskan tentang edutainment. Maksudnya itu adalah kita buatlah presentasi ataupun perform kita itu menarik ya, dengan cara ya kita harus menambahkan unsur-unsur cerita. Karena Gen Z ini lebih suka dengan sesuatu yang berbentuknya itu storytelling ya, berbau tentang story, memberikan sebuah cerita seperti itu. Tapi ceritanya itu bukan cerita yang terlalu fiksi, bukan cerita yang terlalu dibuat-buat, tapi lebih ke boleh ke cerita pengalaman, tapi jangan terlalu yang berat-berat banget, biar kesannya itu nggak pick me ya, tapi pengalamannya itu yang bisa membuat kayak yang lebih relate dan relevan dengan apa yang kita bahas kayak gitu. Nah, yang kita tambahin cerita, pengalaman atau kisah inspiratif ya dari berbagai tokoh, kita ambil intinya saja atau sedikitnya saja dan kita bisa tarik kesimpulan dari sana. Nah, di generasiku, di generasi Z ini, itu yang mereka cari gitu kan. Nah, makanya itu yang sangat-sangat bisa kita coba adalah kita kemas ya materi kita itu, penyampaian kita dengan menambahkan edutainment tadi atau diberikan dengan unsur-unsur cerita. Dan jangan lupa pula di edutainment ini bukan hanya unsur cerita yang diberikan, tapi bagaimana caranya kita memberikan sedikit-sedikit humor ya gitu. Nah, di bagian part masalah humor sendiri pun ya, Gen Z ini tuh beda guys ya, khusus di generasiku ini itu beda banget jokesnya. Karena ada jokes yang kayak ya garing doang, yang hahaha gitu doang, si gitu doang. Apalagi yang dikenal sebagai jokes bapak-bapak. Waduh, itu bakal absurd jadinya, awkward jadinya gitu loh. Makanya kita harus menyesuaikan antara jokes yang harus kita lemparin itu yang paling relevan tuh apa, jokes yang lagi viral sekarang tuh apa. Makanya selalu aku bilang, public speaker zaman sekarang itu, khususnya di generasiku, come on, kita harus melek teknologi, kita harus tahu apa yang terjadi di sekarang ini, apa yang lagi viral zaman sekarang ini. Karena kenapa? Dengan kita mengikuti keviralan itu, kita ngerti, oh ini sekarang tuh ini deh jokesnya yang bisa masuk, ini loh yang bisa
buat ngakak orang. So kalau kita pakai itu ke audiens kita, mereka ngerasa waduh ini sefrekuensi nih kita nih, karena dia tahu juga perkembangannya ini, ya kan? Karena secepat itu teknologi ini berjalan, kayak scroll TikTok sebentar tiba-tiba ada yang baru lagi. Oh ini lucu nih, oh ini viral nih, pakai jokes itu. Kita sedikit selipkan. Biar kesannya itu apa? Kita humornya itu memang benar-benar mengikuti zaman mereka. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah inspirasi bukan menggurui. Gen Z itu paling gak suka sebenarnya namanya itu tentang masalah belajar yang benar-benar tok. Apalagi ngerasa digurui. Kayaknya ini aku lagi belajar deh. Kayaknya aku bukan kayak lagi ngobrol deh sama orang. Aku nih kayaknya lagi diajarin. Nah mereka tuh gak mau. Satu, kenapa? Mereka cenderung gampang bosanan kan. Yang kedua adalah mereka ini egonya tinggi banget. Apalagi kalau misalnya ngomong ini adalah orang yang seumuran dengan dia ataupun di bawah dia, atau yang lebih tua dari dia setahun cuma gitu. Apalagi kita yang mungkin belum banyak achievementnya, ya, dia akan ngerasa kayak, ih apa sih lu aja kayak gini, masa iya lu mau ini. Nah, biar kesan yang kayak seperti itu adalah buat suasana dan vibes-nya kita itu bukan seperti menggurui. Makanya ada beberapa kata yang bisa kita gunakan. Jangan menggunakan kata satu kalian, gunakan kata kita. Kalau kita tandanya kita sama-sama grow, ya kan? Kita membersamai, kita seolah-olah tuh kayak setara, kayak gitu loh. Gitu, dengan kata-kata kita itu lebih enak, kayak gitu. Atau teman-teman semua, atau sahabat-sahabat semua itu lebih enak, kayak gitu. Dibanding kita bilang para audiens semua atau kalian gitu ya. Nah, yang ketiga atau yang the last adalah pendek tapi dalam. Di buku ini sangat luar biasa teman-teman. Katanya itu bahaslah maksimal 3 poin lah di dalam pembahasan kita atau presentasi kita. Karena jauh lebih baik membahas sedikit poin tetapi dalam dan detail dibandingkan banyak poin tapi dangkal. Jadi lebih baik kita bahas 3 poin, tapi ini sudah mendetail banget. Kayak hari ini, ya kan? Kita ngebahas 3 poin, tapi jadi ngedetail banget. Kayak gitu. Ya, dibandingkan kita harus banyak, ini 8 poin ya, tapi isinya dangkal. Apalagi isinya tuh sama. Yang dibedain cuma kata-katanya doang. Ya kan? Nah, makanya kita ini lebih cenderung di zaman sekarang itu, di generasiku khususnya, yang simple, yang kesannya itu friendly, bukan menggurui, ya. Dan juga yang paling penting adalah mereka kepengen diikutin dengan trennya. Seperti itu. Maybe enough. Thank you for your watching this video and bye bye.